Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up from my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turning color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your love and love that sees me soar. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Shalom jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Untuk itu milikilah kerinduan dalam hati kita untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Dan saat ini sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan satu hari lagi kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini kami mengundang biarlah Roh Kudus ada di tempat ini bersama dengan kehidupan kami dan siap untuk melawat setiap pribadi kami pada saat ini. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari sama-sama kita memuji Dia. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Sama-sama ekspresikan sukacitamu memuji Dia. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya,
Ekspresikan kemenangan saudara dan saya. Puji Dia. Oh, 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 Aku bebas, haleluya, memuji-Mu. Haleluya, aku bebas, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, memuji-Mu. Haleluya, aku bebas, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Oh, haleluya, haleluya, sebab Engkau layak, sebab Engkau Raja, penebus, pembebas. Oh, 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 Allah yang menyelamatkan kami. Oh, oh, oh. Untuk Raja kita besar mulia, Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau penolong dalam kehidupan kami. Engkau jawaban bagi kehidupan kami. Engkau sahabat bagi kehidupan kami. Dan Engkau jawaban bagi setiap masalah dalam kehidupan kami. Penolong yang selalu setia.
apapun yang Kau firmankan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kami. Setiap firman yang diucapkan oleh-Mu pasti tergenapi. Kami tahu Engkau sanggup, Engkau bisa. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Amin. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Pegang janji firman-Nya. Amin. Pengharapan. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan
Shalom jemaat Kairos di Manado, bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi dalam acara ibadah pada hari Minggu ini. Dan menurut berita katanya hari Minggu ini adalah terakhir ibadah online di Manado, karena pada bulan Agustus nanti sudah bisa ibadah onsite di dalam gereja. Kami juga sudah bisa ibadah, kami dari 1 minggu yang lalu kami sudah bisa beribadah seperti biasa, cuman mengikuti protokol kesehatan, jaraknya 1,5 meter 1,5 meter. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan sharing, membagikan firman Tuhan. Temanya tentang responsibility atau tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini banyak. Tanggung jawab ini seperti kita bertanggung jawab secara pribadi. Kita punya tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita juga punya tanggung jawab mungkin yang lebih besar di dalam rumah tangga. Misalnya sebagai seorang suami, imam di dalam rumah, dan juga bisa membuat bahagia keluarga. Responsibility itu juga di dalam pelayanan itu sangat penting. Waktu kita melayani kita juga punya tanggung jawab untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Kalau kita melayani dengan tulus hati, maka kita pasti tidak akan sakit hati. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara-saudara untuk membuka di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ini adalah kisah tentang Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, karena Musa pada waktu itu sudah meninggal dunia. Nah, beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini: sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ayat yang kelima, saya langsung loncat ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang keenam, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa hambaku. Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara-saudara, ini adalah ayat-ayat yang Tuhan berikan kepada Yosua ketika dia menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, maka kita akan melihat namanya kualifikasi atau kualitas daripada orang-orang yang menjadi pemimpin. Tanggung jawabnya itu seperti apa, supaya dia bisa mempunyai tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Itu kita melihat bagaimana Tuhan memberikan pesan kepada Yosua. Sebetulnya ada 2 pesan saja yang paling penting kalau saya lihat di dalam ayat ini, yaitu yang pertama, Tuhan mengatakan kepada manusia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini justru paling penting. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan,
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kuat di dalam Tuhan itu sangat penting. Karena kalau kita kuat di dalam Tuhan, karakter kita juga kuat. Kita menjadi orang yang akhirnya sabar, kita bisa menjadi orang yang tahan uji, kita bisa menjadi orang yang menguasai diri kita apabila kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, yang kedua nanti yang akan saya uraikan itu adalah yang Tuhan katakan stay on the track. Jadi orang mau punya tanggung jawab besar, dia harus stay on the track. Atau kalau firman Tuhan tadi mengatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetaplah berada di jalurnya Tuhan. Nah, sekarang kita lihat mengenai yang Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Courage, dia bilang, be strong and courage. Jadi menjadi kuat dan menjadi seperti berani, gitu, tidak kecewa. Nah, ini sangat penting, saudara-saudara. Ini adalah dasar pertama dari orang yang ingin bertanggung jawab di dalam pelayanan. Itu dia harus kuat. Karena apa? Karena kita akan menghadapi berbagai macam keadaan yang mungkin kita tidak pernah hadapi seumur hidup kita. Mungkin kita tidak pernah menghadapi waktu kita menjadi anak di dalam rumah tangga, orang tua kita tidak pernah melakukan seperti itu. Tetapi justru di dalam pelayanan kita akan mengalami masalah-masalah yang berat. Nah, waktu Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena memang Yosua juga akan menghadapi masalah pada waktu itu. Ada paling tidak dua masalah yang paling besar yang kalau saya bilang sebagai giant, raksasa yang dia harus hadapi. Yang pertama adalah dia menghadapi bangsa Israel. Bangsa Israel yang dia harus pimpin itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, suka mengeritik, suka bersungut-sungut, dan tidak pernah puas. Nah, ini dah lengkap dah namanya kejahatan atau kekerasan hati orang yang dipimpin. Sehingga Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu diulang-ulang 3 kali. Nah, kemudian yang kedua, yang raksasa yang dihadapi oleh Yosua itu, di hadapannya itu adalah 31 kerajaan kecil-kecil yang ada di tanah perjanjian yang dia harus lawan, dia harus kalahkan. 31. Jadi kalau saudara lihat di dalam catatan sejarah tentang raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua, itu jumlahnya semuanya 31 raja. Coba saudara bayangkan itu. Sekarang saja Cina sudah mulai panas-panas dengan beberapa negara, 18 negara yang akan mengeroyok Cina. Tapi pada waktu itu Yosua akan menghadapi 31 kerajaan. Dan dari kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan orang-orang yang paling jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kalau raja-raja itu berperang, kalau yang satu kalah itu bisa dikuliti rajanya, dipotong-potong, disiksa. Ada lagi suku namanya suku Enak di situ yang orangnya besar-besar seperti raksasa. Nah, inilah yang dihadapi oleh Yosua, sehingga Tuhan memberikan syarat pertama untuk mengemban suatu tanggung jawab itu, yaitu kita harus kuat dan teguh, kita harus be strong, kita juga harus courage. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana supaya Tuhan mengajarkan kepada Yosua supaya dia menjadi kuat. Itu bagaimana caranya? Nah, yang pertama Tuhan mengatakan, janganlah kamu lupa memperkatakan. Janganlah kamu lupa memperkatakan firman Tuhan ini atau Taurat ini. Katakanlah itu siang dan malam. Jadi artinya Tuhan mengajarkan kepada Yosua untuk speak word. Nah, speak word ini adalah sangat penting, saudara-saudara. Karena Taurat itu atau firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Alkitab yang kita punya ini, saudara-saudara, perkataan-perkataannya itu adalah firman Tuhan. Jadi itu sangat hidup dan berkuasa. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ibrani, itu dikatakan firman Allah itu hidup dan berkuasa. Nah, kalau kita baca buku-buku lain, majalah-majalah gitu ya, tentang make up, atau kita lihat cerita-cerita, atau kita baca di internet, itu tidak ada punya kuasanya. Karena apa?
Karena yang ditulis orang itu mati tapi tidak hidup. Tetapi kalau firman Tuhan itu dia hidup, dia berkuasa. Nah, waktu Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk janganlah kamu lupa memperkatakan firman Tuhan itu, karena memang firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan firman Tuhan ini bisa mengubahkan kelemahan kita menjadi kekuatan. Banyak kelemahan-kelemahan kita. Waktu kita mengemban tanggung jawab, saudara-saudara, jangan berpikir kalau saudara diberikan tanggung jawab, misalnya ya menjadi salah satu connect group ya atau kelompok sel, waktu saudara menjadi tanggung jawab, yang penting itu bukan posisinya. Yang penting itu bukan posisinya. Banyak orang yang berpikir kalau dia sudah menjadi pemimpin, dia punya tanggung jawab, dia hanya bicara tentang posisi. Padahal sebetulnya kalau kita menjadi pemimpin, kita diberikan tanggung jawab. Yang paling penting itu adalah fungsinya kita. Bagaimana kita bisa berfungsi, bertanggung jawab untuk memimpin, katakanlah misalnya connect group yang kecil, supaya connect group ini orang-orangnya terpelihara dan akhirnya bisa berkembang lebih banyak, bisa digandakan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita perhatikan waktu kita mempunyai tanggung jawab, diberikan tanggung jawab, sebetulnya itu adalah sebuah ujian. Jadi kalau kita diberikan tanggung jawab, itu adalah sebuah ujian buat kita. Itu artinya kita akan menghadapi banyak masalah, kita akan menghadapi banyak tantangan di depan kita. Nah, itu sebabnya kita perlu kuat, yaitu dengan kita memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Nah, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang perlu kita perkatakan pada waktu kita sedang lelah misalnya, atau kita sedang tidak kuat, atau kita sedang kecewa. Biasanya di dalam pelayanan itu banyak orang kecewa karena ngelihat yang lain, tidak fokus kepada pelayanan. Nah, kalau kita pelayanan tuh kan kita fokus ke Tuhan Yesus aja. Saya mau melayani Tuhan Yesus, tidak usah ngelihat, oh orang itu kok dia malas, oh orang itu kok dia berbuat gini, oh orang itu kok dia begini, saya jadi malas. Ya jelas lah, kita jadi malas kalau kita ngeliat kiri kanan. Tapi kalau kita fokus, diberikan tanggung jawab, kita fokus melayani Tuhan, lalu waktu kita menghadapi masalah-masalah di depan kita perlu juga memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Misalnya kita bisa, kalau lagi down, kita bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, kalau saudara-saudara lagi capek, lagi banyak masalah di dalam pelayanan itu kan, waktu kita belum melayani, itu kan iblis tidak mau ganggu kita. Dia pikir ya udah ini teman kita karena tidak mau melayani gitu. Tapi waktu saudara mau mengambil keputusan untuk melayani, pada waktu itu iblis mengatakan ini jadi musuh kita sekarang dia, jadi kita serang dia. Nah, itu sebabnya orang-orang yang melayani itu sebetulnya tanggung jawabnya itu berat, karena bukan hanya pelayanan yang dihadapi, tetapi juga dia akan menghadapi musuh-musuh yang tidak kelihatan, yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu rumah tangga lah, kadang-kadang mengganggu pekerjaan kita diganggu dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan ini, kita tidak kuat. Kita hanya bisa kuat kalau kita mulai memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi kuat dan teguh. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau kecut hati dan tawar hati. Tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan yang mengatakan, janganlah engkau kecut dan tawar hati, gitu ya. Nah, apa artinya sih di belakang dari kecut dan tawar hati? Ini adalah pada waktu kita sedang menghadapi masalah. Waktu kita menghadapi masalah itu, kita jangan kecut dan kita jangan tawar hati. Jadi sebetulnya Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah. Kenapa? Salah satunya adalah karena Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang kuat, orang yang tidak mudah mengeluh, orang yang tidak mudah down, orang yang tidak mudah menyerah, tapi yang kokoh, yang gigih, maju terus pokoknya. Di dalam Tuhan tuh kita harus maju terus, jangan kecewa. Nah, kalau kita kecewa, sama seperti firman Tuhan mengatakan,
di dalam Amsal Sulaiman pasal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, jadi kalau saudara-saudara misalnya menghadapi masalah di dalam pelayanan lah, tersinggunglah dengan perkataan orang ini, atau merasa diabaikan, merasa seperti tidak dipercaya, merasa seperti tidak dipergunakan, atau ada lain-lain lah masalahnya banyak di dalam pelayanan itu. Lalu kemudian saudara seperti, kok saya menghadapi masalah gitu ya. Nah, waktu saudara menghadapi masalah itu, yang saudara pikirkan pertama adalah harus berpikir bahwa masalah ini baik buat kita. Semakin banyak kita punya masalah, semakin banyak tantangan kita, semakin kuat kita jadinya, semakin kuat. Dulu juga Kairos ini waktu pertama-tama kali merintis juga masih susah. Dulu juga kebaktian juga di rumah. Dulu Pastor Glenn sama Pastor Enta juga merintis, masih susah, masih sering telepon saya. Kadang ada orang yang pindah lah, kadang ada orang yang datang senang, banyak sekali masalah. Tapi karena kuat dan terus-menerus kita setia dalam perkara-perkara kecil, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, akhirnya sekarang Kairos ini diberkati oleh Tuhan menjadi lebih besar. Nah, ini sekarang sudah siap lagi Kairos ini supaya menjadi lebih besar lagi, supaya menjadi lebih besar lagi. Kebaktian barangkali bisa nanti sampai 4 kali atau 5 kali pada hari Minggu, atau gedungnya nanti diperbesar lagi gitu ya. Nah, kalau kita tidak berani menghadapi tantangan, atau kita menghindar dalam kita menghadapi tantangan, kita tidak akan menjadi kuat. Tapi kalau kita tegar, kita tidak takut kita menghadapi tantangan, dan kita tidak kecewa, tapi kita bisa mengelola tantangan itu dengan baik, maka kita akhirnya akan menjadi kuat. Saya suka nonton tinju, dan kalau saya membaca orang-orang yang bertinju, mereka itu katanya kalau bertinju 12 ronde, mereka harus sparring itu sampai 120 ronde, jadi 10 kalinya. Supaya apa? Supaya lebih kuat. Dan kalau cari sparring itu, sparring partner itu harus cari yang kuat. Tidak mungkin mau cari yang tidak kuat, yang lemah gitu. Misalnya Mike Tyson mau mau tinju, misalnya mau lawan Evander Holyfield misalnya begitu. Terus sparring partnernya Pastor Glenn yang diajak untuk sparring partner. Ya jelaslah, satu kali ditinju dari tangan kiri saja mungkin Glenn sudah tahu, sudah bisa apa-apa ya. Karena apa? Karena musuhnya ringan. Dan waktu dia menghadapi musuh yang lebih berat daripada itu, dia tidak mampu mengalahkannya, si Mike Tyson-nya. Tapi kalau dia mau bertinju, dia selalu cari bukan yang lemah, tapi dia cari yang lebih kuat lagi, petinju yang kuat. Yang salah satu adalah namanya James Douglas Buster. Nah, James Douglas Buster itu adalah orang yang sering jadi sparring partnernya Mike Tyson. Yaitu sampai dia pernah beberapa kali dipukul KO sama Mike Tyson. Tapi justru dengan dia sering menjadi sparring partnernya itu, dia jadi kuat, dia jadi tahu kelemahan-kelemahannya Mike Tyson. Akhirnya satu kali dia bertanding lawan Mike Tyson, dia mengalahkan Mike Tyson, dan dialah orang yang pertama kali mengalahkan Mike Tyson. Itu menjadi heboh sekali pada waktu itu, walaupun akhirnya yang kedua kalinya dia akhirnya kalah lagi dengan Mike Tyson. Nah, saudara-saudara, sama juga dengan kehidupan kita. Kita ini akan menjadi kuat kalau kita semakin banyak menghadapi masalah dalam hidup kita. Jadi kalau kita punya tanggung jawab di gereja untuk melayani apa saja, worship leader, main musik, menjadi singer, pastor di gereja, apa saja yang kita lakukan, itu pasti kita akan menghadapi masalah. Dan kalau kita menghadapi masalah, itu artinya Tuhan sayang sama kita, Tuhan mau kita menjadi kuat. Oleh sebab itu kita harus pintar mengelolanya supaya lebih bagus lagi. Amin, saudara-saudara. Nah, sekarang kita melihat yang kedua. Tuhan mengatakan kepada Yosua supaya stay on the track, yaitu dia mengatakan janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi tetap saja pada jalurnya Tuhan. Nah, sebetulnya ada dua hal
di sini yang berkaitan pertama dengan Tuhan, artinya kita harus percaya terus kepada Tuhan, harus bersandar terus kepada Tuhan. Dan juga kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karena itu menolong kita untuk kita berada terus di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang kedua itu berkaitan dengan firman Tuhan. Jadi kita harus tetap percaya kepada firman Tuhan. Seringkali kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa apa yang kita lihat di dalam Alkitab, apa yang kita percaya di dalam Alkitab itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita alami, atau harapan-harapan kita itu berbeda dengan kenyataan-kenyataan yang kita alami. Misalnya saja kalau di bidang keuangan, kalau Tuhan mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kalau firman Tuhan juga mengatakan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Tapi kenyataannya banyak kita yang justru mengalami kekurangan di dalam kehidupan kita, mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi apa yang kita baca di dalam Alkitab itu tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Nah, waktu kita mengalami seperti itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tetap on the track. Kita harus tetap percaya walaupun kenyataannya berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan daripada kenyataan yang kita alami. Bahkan kita ubah saja kenyataan itu, yang negatif itu kita ubah saja menjadi positif dengan kita mengucapkan perkataan-perkataan iman atau speak faith. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Kita percaya pasti Tuhan akan menolong kita mengatasi semua masalah. Kita percaya bahwa pasti ujung-ujungnya dari masalah di dalam hidup kita itu adalah pertolongan Tuhan. Dan kalau Tuhan menolong, Dia pasti akan memberikan pertolongan secara sempurna. Nah, inilah yang kita perlu pelajari, yang kita dapat pelajari, saudara-saudara, dua hal ini dari firman Tuhan, dari yang Tuhan ajarkan kepada Joshua untuk mengemban tanggung jawab. Kita juga sekarang kalau saudara-saudara punya tanggung jawab di dalam gereja, apa yang saudara bisa lakukan di dalam gereja, maka sekarang saudara-saudara harus kuat. Itu syarat pertama, harus kuat di dalam Tuhan. Belajar untuk kuat terus di dalam Tuhan. Hadapilah semua masalah-masalah dengan berani. Tidak apa-apa, hadapi semuanya dengan berani, dengan tidak takut. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya punya masalah seperti ini. Bilang sama Tuhan, saya sebetulnya kecewa Tuhan, tapi saya tidak mau membiarkan diri saya kecewa. Saya mau terus maju di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah jalin hubungan dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan melayani dengan pelayanan yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Saya akan mendoakan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang perlu didoakan, saudara boleh mengangkat tangan kanan begini, lalu kemudian tangan kiri ditumpangkan di dada. Kalau ada yang sekarang barangkali sedang kecewa, atau ada yang sedang sakit hati, ada yang sedang down, ada yang sedang menghadapi banyak masalah, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, dan saya akan mendoakan saudara. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini, hari Minggu ini kami bersama-sama dengan jemaat di Kairos di Manado sudah beribadah bersama-sama, dan kami sudah belajar mengenai responsibility ini Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau memberkati semua orang yang ada di Kairos, dan terutama aktivis-aktivis, pengerja-pengerja yang melayani di Kairos ini. Kiranya Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada mereka, dan juga Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan di dalam hati mereka. Dan juga Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan menolong mereka supaya tetap pada tracknya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau ada pada hari ini yang sedang mengalami kecewa, lagi down, lagi sakit hati, lagi malas, dan sedang mengangkat tangannya untuk didoakan, Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan menolong, memberikan kekuatan yang baru dalam hatinya.
Tuhan angkat imannya, angkat hatinya supaya lebih kuat lagi Tuhan untuk menghadapi banyak-banyak masalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami, itu artinya kami akan menghadapi banyak sekali tantangan di depan kami, tapi Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Amin Ma'ruf, amin, dan para menteri, pejabat tertinggi sampai terendah di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan marifat yang dari surga untuk memimpin negara dan bangsa ini, sehingga bisa pulih kembali perekonomian di negara kami ini dan juga mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Saya juga berdoa buat Provinsi Sulawesi Utara, ibu kotanya di Manado. Kiranya juga Tuhan pelihara semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Semua orang boleh sehat sudah, supaya tidak ada lagi orang yang kena corona, dan Tuhan membersihkan Provinsi Sulawesi Utara ini. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami dan saudara-saudara. Sekarang angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi.